Oke, halo semuanya. Selamat datang di Talk It Out bareng aku Raisa. Dan gue Nopal. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan hari ini nih, sebelumnya mau tanya dulu ke Roysa. Gimana kabarnya, Roy? Alhamdulillah baik Nopal. Kalau lu gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih kira-kira akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik juga. Untuk kesibukannya sih, sekarang lagi pusing UTS ya. UTS itu disuruh bikin podcast. Wah, podcast apa tuh? Oh, yang sekarang kita lagi bikin ya? Kira-kira ngobrolin tentang apa tuh? Nah, bener banget. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai aja, tapi tetap serius. Soal topik yang lagi banyak dibahas nih. Bea masuk barang impor yang kadang malah lebih mahal daripada harga barang itu sendiri. Nah, betul. Jadi kita bakal ngebahas soal bea cukai. Dan topik hari ini nih penting banget buat kita bahas ya, Pak. Terutama sebagai mahasiswa, apalagi yang sering belanja online dari luar negeri, atau mungkin yang suka nitip-nitip barang dari kerabat luar negeri. Ya betul Raisa, instansi yang kadang jadi bahan keluh kesah netizen kalau barangnya nyangkut di bandara nih. Oke, sebelum kita lanjut ke bahas kasusnya, kita lurusin dulu nih. Kadang orang tuh suka bingung, suka campur aduk antara bea, cukai dan pajak. Apa sih itu? Nah, benar. Jadi gini nih, Pak. Bea masuk itu adalah pajak buat barang-barang yang masuk dari luar negeri. Sedangkan cukai itu tuh pungutan buat barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Kayak contohnya rokok, alkohol, dan minuman bersoda gitu. Nah, bea cukai sendiri adalah institusi di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya tuh ngatur semua itu. Mereka juga jagain perbatasan dari penyelundupan narkoba, senjata ilegal, sampai satu dilindungi. Jadi bukan cuma soal tarif dan pajak aja ya. Iya, benar banget. Nah, jadi ini kasusnya lumayan gila nih, Pal. Ada seseorang yang beli sepatu dari luar negeri. Sepatunya tuh harganya 3.300.000 dan ongkirnya tuh harganya sekitar 2.200.000. Jadi totalnya sekitar 5.500.000. Tapi bea masuk yang dikenakan ke dia itu tuh senilai 31.800.000 rupiah. Wah, itu lebih Hmm. mahal dari harga sepatunya nggak sih, Pal? Buset, itu mahal banget. Kok bisa sih? Nah, ternyata masalahnya tuh datang dari kesalahan input harga oleh pihak DHL yang seharusnya memasukkan harga barang dengan benar, tapi malah dicatat sebagai 35 juta rupiah yang seharusnya tuh bukan itu. Seharusnya itu 5 juta rupiah. Oh iya, jadi itu sistem bea cukai itu ngira barangnya itu super mahal dan akhirnya nentuin bea masuk yang juga super mahal juga ya. Padahal pembeli Hmm. itu tuh udah bayar harga sesuai dengan nilai barang dan ongkirnya loh. Nah, itu sih jelas kesalahan besar ya, dan bikin orang tuh kesal. Jadi pembeli tuh udah ngirim bukti transfer dan invoice asli, tapi tetap aja pihak bea cukai itu malah pakai data yang salah buat nge-approve biaya masuknya. Iya, dan yang bikin tambah bingung lagi nih seharusnya pihak bea cukai itu bisa lebih teliti ya. Kalau ada data yang mencurigakan, kayak kenapa nggak langsung konfirmasi aja ke pihak pemilik barang atau pihak pengirim jasa. Jadi kan bisa lebih efektif tuh. Nah, betul banget tuh. Harusnya kan mereka bisa langsung nanya ya, kayak, ini beneran harga segini gak sih? Nah, supaya gak terjadi salah paham dan biaya masuk yang nggak sesuai. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, gue sempat baca-baca juga beberapa kasus ya, Pak. Ada yang Hmm. barangnya tuh sebenarnya dihargai murah, tapi karena kesalahan input data, akhirnya tuh dikenakan biaya masuk yang bikin pusing. Nah, iya, bahkan ada yang beli barang elektronik harga cuma 1 juta. Tapi kena bea masuk hampir 5 juta karena sistem nganggap tuh barang premium. Wah, itu sih bikin orang jadi nggak mau belanja online lagi ya. Iya, makanya tuh gue rasa ini masalah yang harus segera diperbaiki sih. Pihak bea cukai Hmm. itu juga, dan jasa pengiriman juga ya, kayak DHL ini harus lebih transparan dan punya komunikasi yang lebih baik lah. Kalau enggak, yang jadi korban kan juga masyarakat ya. Nah, betul. Bahkan si pembeli di kasus sepatu tadi itu udah ngejelasin. Tapi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya nih Roy. Menurut lo gimana sih seharusnya solusi dari masalah yang kayak gini tuh? Oke, kalau menurut gue ya pertama tuh bea cukai harus memperbaiki sistemnya supaya lebih teliti dan terintegrasi dengan data yang valid. Jadi kalau ada ketidaksesuaian bisa langsung terdeteksi.
Nah, iya, dan harus ada sistem konfirmasi otomatis dari pihak bea cukai ke pemilik barang sebelum bea masuk itu diterima. Itu tuh penting banget untuk menghindari kesalahan input yang kayak gini nih. Bener banget. Selain itu juga menurut gue edukasi buat masyarakatnya juga perlu ditingkatkan ya. Orang tuh banyak yang belum tahu tentang prosedur dan bagaimana sistem kerja bea cukai. Padahal kalau mereka lebih paham, mereka nih bisa lebih siap dan gak kaget gitu ketika menghadapi masalah serupa kayak gini. Nah, bener banget tuh Roysa. Nah, sekarang kita nih mau buka sesi Q&A. Kita dapat beberapa pertanyaan dari pendengar kita nih yang mau tahu lebih lanjut tentang bea masuk dan masalah administratif kayak gini. Boleh. Jadi, oke, aku mau baca ini. Pertanyaan pertama dari at Indonesia_aktivis. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau barang impor kita dikenakan bea masuk yang nggak sesuai? Nah, pertama-tama kita harus pastiin dulu kalau itu kesalahan sistem atau kesalahan input dari pihak pengirim. Kalau emang ada kesalahan administratif, kita bisa laporin dan ajukan keberatan ke bea cukai dengan bukti yang lengkap. Betul, pastikan juga semua dokumen yang dibutuhkan tuh lengkap dan jelas ya, dan jangan Hmm. segan untuk kita klarifikasi, dan jika perlu ajukan bonding. Nah, betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @belanja_smart. Pertanyaannya, kenapa jasa pengiriman kayak DHL gak lebih teliti soal harga barang yang dimasukkan ke sistem bea cukai? Wah, pertanyaan bagus nih, Pak. Menurut gue ya, DHL dan jasa pengiriman lainnya tuh memang harus lebih hati-hati ya. Mereka punya Hmm. tanggung jawab untuk memastikan data yang mereka input ke sistem itu tuh akurat. Kalau salah Hmm. input ya yang rugi kan masyarakat juga ya. Nah, iya. Dan yang lebih penting, mereka harus komunikasi dengan lebih baik dengan pihak penerima barang. Jadi kalau ada yang aneh atau nggak sesuai, kan bisa langsung diurusin, dibenahi gitu. Mhm. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir ya. Dari Ed, soalnya underscore bingung. Nah, pertanyaannya tuh apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari hal seperti ini? Oke, menurut gue sendiri itu masyarakat juga harus lebih paham tentang proses impor dan bea masuk. Banyak yang nggak tahu nih tentang cara ngitung bea masuk dan cara ngitung status barang. Edukasi tentang hal itu tuh penting banget tahu. Betul banget. Selain itu, penting juga untuk selalu cek dan double check dokumen yang diminta oleh bea cukai. Jangan ragu juga untuk tanya atau minta penjelasan lebih lanjut kalau ada yang nggak jelas. Nah, setuju banget Roisa. Kita sebagai mahasiswa, kita tuh juga harus mulai melek nih aturan yang kayak gini. Apalagi buat yang mau mulai bisnis online, dropship dari luar negeri, atau impor kecil-kecilan. Jadi jangan sampai kita karena kurang paham, kita tuh malah rugi sendiri gitu. Iya, bener banget. Dan mungkin ya, sistemnya itu juga perlu disederhanakan lagi, biar masyarakat tuh gampang ngerti, terus sosialisasinya bisa lebih interaktif kayak lewat TikTok atau Instagram. Jadi jangan cuma kaku banget gitu tampilannya. Nah, setuju sih. Kita sebagai generasi muda juga bisa membantu nih nyebarin info yang bener, bukan cuma nyindir dong di sosmed ya. Oke, nah kita sudah banyak bahas banyak hal nih hari ini. Semoga Eh, obrolan kita bisa memberi pencerahan dan solusi buat masalah orang yang sering dibanyaki dan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Betul banget nih, semoga ke depannya sistem bea cukai ini juga bisa bisa lebih transparan, Hmm. akurat, dan efisien ya, agar masyarakat kita tuh nggak merasa dirugikan lagi karena kesalahan sistem kayak gini. Nah, itu dia. Oke, terima kasih sudah dengerin Talk It Talk kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan kalian semua ya. Iya, benar banget. Dan ingat ya, sebelum impor barang, cari tahu dulu aturan mainnya biar nggak kaget pas lihat tagihan bea masuk. Edukasi itu Betul. penting, apalagi soal hak kita sebagai konsumen ya. Jadi tetap Ya, kritis, betul. tetap belajar, dan jangan takut buat tanya. Nah, betul banget tuh. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Talk It All. Gua Nopal. Dan gue Roisa, thank you udah dengerin talk kita ya guys. Sampai ketemu lagi. Dadah.